Jadi selamat malam dan selamat datang di Ngobrol Motor bersama Rio Steven Dumatubun. Tapi beneran Steven ya nama lu ya? Iya, Steven. Rio Steven atau Steven Rio? Rio Steven. Rio Steven Dumatubun. Tapi Steven tuh jarang gue pakai. Karena Keberatan. Beneran belum hari. jadi buat teman-teman yang mungkin nonton stand up, mungkin tahu Rio ini siapa. Beliau adalah satpam. Gua sudah mengenal Rio dari cukup lama. Bahkan dari sebelum masuk suci sudah nongkrong, kita udah nongkrong sering banget ya. Sering banget. Dan gue tahu dia ini pernah punya motor kesayangan yang terpaksa akhirnya dijual karena kalah dengan hidup. Makanya hari ini kita akan ngobrolin motor bersama Rio. Iya. Vespa tuh mantep Iya. tuh. Tapi sebelum kesana kita ngomongin lu tuh motor banget gak sih anaknya sebenarnya? Gue tuh nggak motor banget tapi suka karena bokap gue punya bengkel motor di rumah. Oh serius? Maksudnya, Sampai sekarang? sampai sekarang. Serius? Gokil. Tapi khusus motor tua gitu. Serius yuk? Daerah mana? Di Lampung. Oh di Lampung. Khusus motor tua tuh kayak apa? Motor tua apa? BSA gitu-gitu, Norton. Enggak, kalau biasa pernah ada bokap. Tuanya tuh maksudnya yang ke apa? Kalau lebih Jepangan sih. Oh, motor-motor tua Jepang kayak CB gitu. CB. C70. Bahkan bokap gue tuh masih punya mesin gelondongan gitu yang di karungan gitu. Mesin apa? CB Glatik tuh ada tapi di karung. Iya, yang mesin doang. Mesin doang tapi rangkanya nggak ada gitu. Iya. Tinggal bikin atau naik rangka. Naik rangka. Bokap lu masih ada di sana? Mas, tapi sekarang lagi di Jakarta lagi di jantung kan dia di Gatot Subroto lagi sakit. Bengkelnya nggak jalan berarti? Nggak jalan. Itu bengkel udah lama nggak jalan karena dia sesuka hatinya aja gitu. Oh gitu. Jadi apakah bengkelnya sesuatu bengkel yang cukup punya nama di Lampung? Nah kebetulan emang iya dia. Jadi itu bener-bener. Jadi orang tuh kalau motor tua pasti ke situ. Karena tahu dia spesialis motor tua kayak motor. Binter gitu-gitu. Nah, Binter Mercy tuh ada tuh Binter Mercy. Dulu tuh ada Binter di Mercy. Lampung terkenal. Ada terkenal. Boleh disebut nggak namanya? Karolus. Oh, bengkel Karol gitu aja lah. Bengkel Karol. Namanya di dia Lampung, aja. spesialis motor tua. Iya. Sekarang masih. Menarik. Lu lahir di Lampung, yuk? Gue lahir di Lampung, kebetulan. Gede di Lampung. Jadi gue tuh lahir di Lampung, pindah lagi ke Surabaya, Iswayudi, baru balik lagi ke Lampung. Jadi karena kakek gue kan tentara tuh, Auri. Jadi tuh ada tanah penghargaan kan. Dia kan tentara 58 ya, pembebasan Irian Barat tuh. Dapat hadiah tanah sana 4 hektar. Bukannya kecil loh 4 hektar. 4 hektar mah gede lah. Itu 4 hektar tuh tanah untuk ini ya, untuk apa? Perkebunan. Oh. Tanah rumahnya sendiri tuh 2.200 meter. Gila. Iya. Hadiah dari pembebasan Irian Barat. Irian Barat. Kakek lu tuh. Kakek gua Auri dia kan. Nurun ke berapa anak? Ya anak dia berapa ya? Ini udah istri kedua soalnya sekarang. Istri kedua 1. Anak istri kedua. Anak tentara ya. Iya sih. Zaman dulu. Nah, kalau dari yang nyokap gua kan istri kedua, istri pertamanya itu ada 4 anaknya. Tapi dari 4 anak itu aja masih kebagian 4 hektar mah. Tapi udah nggak ada yang peduli juga sih. Jadi tanah itu jadi dibuat inian Bang Bari kayak. Kok nggak ada yang peduli? Biasanya tanah kan rebutan ya. Tanah Lampung nggak ada harganya kali ya. Masa sih? Mungkin kalau sekarang sih jadi dibikinnya kayak gini ya, yang sebelah rumah itu diwakafin jadi musola. Oh. Karena ya anak-anaknya udah pada di sini semua. Iya. Jadi yang kalau yang perkebunan itu dibikin itu tuh tanaman kelapa untuk gula merah tuh loh. Oh, jadi bisnisnya bisnis perkebunan juga. Pokoknya itu ya, pokoknya nanti dah kalau ini bagilah kemana Iya. gitu. Berarti lu masa-masa lu sekolah di mana? Di Lampung gua. Di Lampung. SD sampai SMA. Berarti lu belajar motor di Lampung? Di Lampung. Lampung. Pertama kali belajar motor lu motor apa? Gue pertama kali belajar motor Honda 90. S90 atau C90 nih? Yang bebek atau yang batangan? Oh, S90. Yang batangan. Itu motor bokap lu? Motor Auri. Oh, motor tentara. Plat merah berarti? Plat merah. Yang ininya hijau semua tuh, iya, biru. Sorry, Auri kan biru ya, biru semua. Auri itu apa sih? AL ya? Angkatan Udara. Oh, AU, iya. Oh, Auri, ya Allah, iya. Biru semua pokoknya. Tapi platnya plat merah atau plat TNI nih? Platnya itu yang ini, yang ada lambang tentaranya itu. Oh, yang ada bintangnya. Oh iya, berarti plat TNI. Iya. Itu pertama kali gue bisa tuh motor Honda 90. Langsung kopling. Langsung kopling. Itu apa, SD, SMP?
SD kelas 6 ya. Anjing, SD lu udah main motor kopling, Udah bisa motor kopling SD kelas 6. Karena memang ada mulu di rumah jogrok kan, itu sama Family 100 tau gak sih? Hah? Yamaha Family 100. Yamaha Family 100. Ada Yamaha Family dah pokoknya. Mana yuk? Pokoknya bebek tahun jadul banget Yamaha Family. Ada Yamaha Family namanya. Aku nggak pernah tahu. Ada Yamaha Family. Yamaha Family. Coba gue lihat ya. Aku baru denger ya. Ada tuh makanya Yamaha Family. Itu ada juga. Ada. Tapi plat ini juga. Merah juga. Ini plat Auri. Plat TNI juga. Itu semua motor dikasih. Hah? Maksudnya motor dinas. Nah, kayak gini. Kayak gini. Ini Yamaha Family. Oh, V80. Enggak, Yamaha Family pokoknya. Wih, ini mau enggak ini mah ya. Yamaha Family Nggak pokoknya. ada, yuk. Ada deh. Suzuki Family nih adanya. Hah? Coba antara kebalik antara Yamaha atau Suzuki deh, coba Suzuki Family deh. Nah, ini persis. Ini. Ya, Suzuki Ya, nih, Suzuki Family 100. Ya. Bukan Yamaha Family. Oh, Suzuki. Suzuki Family. Tapi sama itu maksudnya motor itu ini motor juga kakek gua. motor dinas. Motor dinas. Tapi bokap lu bukan tentara. Bukan. Tapi tinggal di lingkungan itu karena kakek lu. Jadi itu tuh dari satu komplek Auri itu dia angkatan 45 sama 58. Jadi kalau gue tiap ada pensiunan yang mati, kita semua mobil di stop tuh. Jadi nih keluarga Auri tuh pada naik mobil itu, angkot-angkot suruh keluar penumpangnya. Kita tuh ke makam pahlawan rame-rame. Iya. Karena pahlawan yang mati. Berarti motor belajar pertama lu adalah Honda 90. Honda 90 itu sama Yamaha Family. Suzuki Family. Itu. Setelah itu lu berarti sekolah naik motor? SMP itu udah ya, tapi nggak kalau sekolah nggak dikasih. Tapi biasanya itu naik kalau dalam seminggu tuh paling boleh 2-3 kali lah, 2 kali lah paling bokap tuh yang dipercayain banget gitu. Karena kalau nggak sih ini biasanya ya sekolah nggak usah pakai motor, tapi kalau main nggak apa-apa. Main sekolah lu berarti naik apa? Naik angkot? Angkot. Sampai SMA? Sampai SMA boleh bawa motor. Udah bawa motor. Itu di bawah tuh motor itu. Motor plat TNI itu. Udah 90. Berarti lu sekolah pakai motor plat TNI? TNI. Apa tuh kata teman-teman lu? Ya, sama mereka juga sama motornya gitu juga. Oh iya. Lingkungannya itu. Oh iya. Udah. Sama ya berarti enggak. Sama. Kan soalnya gua mikirnya tuh kayak lu anak tentara sendiri terus yang lain tuh Enggak. ya rakyat gitu, sipil. Ada sih sebagian mungkin yang udah jauh-jauh desanya ya. Nah, itu ya itulah. Oh berarti di sekolah lu itu emang banyak kan ya anak-anak tentara gitu. Atau keluarga tentara 50 lah. 50%. Sisanya kan dari luar daerah situ kan. Berarti ke sekolah motoran ya pakai itu semua sama motornya. Pokoknya yang ngetep dulu tuh itu gua Suzuki Bravo tuh yang keren banget, yang asapnya kayak pantau. Nah itu zaman sekolah gua keren banget tuh. Iya, Suzuki Bravo. Itu di atasnya Suzuki Family kayaknya, jenisnya. Iya, tipenya jet colet gitu kan. Iya, jet colet benar. Iya, berarti saat itu ya lumrah ya di sekolah pakai motor plat TNI ya, plat dinas. Bukan sesuatu yang aneh gitu. Enggak. Temen gua ada sekolah bawa truk juga ada. Hah? Iya, bapaknya kontraktor. Jadi sekolah bawa truk. SMA. Sumpah demi Tuhan. Truk bapaknya. Namanya Panjul tuh. Iya. Truk ini truk bawa yang truk bak. Rino kan. Kenapa sekolah bawa truk? Ya nggak tahu, mungkin SMA biar keren aja kali atau gimana. Bangsat, sekolah bawa truk. Berarti pada saat tadi kalau dari cerita lu berarti motor keren pada saat itu adalah Suzuki Bravo sama Astrea Grand. Astrea Grand tuh keren banget. Pada saat itu. Gue SMA masuk 99 kan. Lu lahir tahun berapa sih? 84 ya. SMA masuk 99 2000, ajaran 99 2000. Itu lagi keren-keren. Iya. Pokoknya Astra Grand, pokoknya spionnya cuma sepatu tuh. Yang satu nggak ada, pokoknya gitu. Itu paling keren, pokoknya spionnya copot satu. Trennya kayak gitu di Lampung, aneh banget kan. Kenapa begini? Sama peleknya ganti pelek 14. Kayak Mio kecil. Jadi ceper kan. Iya. Wah, itu terus jarak ban sama kespakbor jadi lega. Ya perempuan telanjang kalau pakai gitu. Kenapa dia gila? Iya pokoknya cewek-cewek tergila-gila banget ya kayak gitu. Itu motor idolanya pada saat itu. Belum ada di Lampung. Di Lampung tuh. Gokil. Tapi setelah lu pakai motor plat itu, lu pindah ke motor apa lagi?
Pokoknya itu tuh sampai lulus sekolah gua. Sampai lulus sekolah pakai itu. Pakai main itu. Iya, pokoknya. Paling jauh. Oh, sama satu lagi itu yang CB bokap gua ada 2 mesin CB, dibangun satunya kan. Tapi sekarang udah dijual. Itu yang gua pakai tuh, ada CB. Zaman SMA. Enggak tahu gua CB apa yang tangkinya tapi di samping. Iya. Apa namanya CB apa? Iya, CB Glatik. Nah, ya CB Glatik kan. CB 100 nah itu dia. Tapi itu plat hitam berarti. Kalau itu iya. Plat sipil ya. Plat sipil. Emang ngebangun sendiri bokap. Berarti bokap lu udah ngebengkel dari dulu banget. Ya, udah lama banget dia. Dari lu sekolah berarti. Dari sekolah. Oh. Jadi tuh bokap lu mekanik. Enggak, kayaknya tuntutan hidup ya, pengangguran terus tiba-tiba bisa gitu kayak gimana sih? Belajar, tahu-tahu jadi ngerti. Ngerti banget akhirnya. Karena bertahun-tahun itu. Jadi gue tuh sekolah tuh ya walaupun nggak punya motor bagus tapi nyoba-nyobain motor tua yang mahal-mahal gitu. Kalau misalnya Bintar Mercy. Ya pada saat itu mahal banget kan. BSA pernah gue nyobain. Kan yang datang ada di bengkel ya itu lu pakai. Yang datang ke rumah gue pakai. Itu bengkelnya di rumah? Di rumah. Oh, gue pikir bengkel nyewa kios gitu di pinggir. Rumah segelega itu mau nyewa kios ini. Pinggir jalan gede lagi kan, udah. Banyak banget dong berarti pelanggan bokap lu. Ya lumayan, pada saat itu lumayan banget. Dia. Pokoknya kalau kan bokap panggilnya Om Karol gitu ya. Mana kayak mulut ke mulut lah, nggak ada pelang bengkel juga nggak ada. Pokoknya Om Karol. Tapi kalau masuk situ berasa tuh aura bengkelnya, udah masuk ke pekarangan rumah lu banyak tuh pasti rangka-rangka motor, ban bekas. Banyak banget udah. Pokoknya itu berantakan lah pokoknya di halaman khas belakang. Bengkel lah ya. Khas bengkel ya. Khas bengkel banget. Nah. Berarti CB itu lu pakai zaman SMA. Ya SMA emang udah mau lulus. Udah mau lulus. Lu kuliah enggak sih, yuk? Enggak. Zaman SMA itu lu pakai kemana aja tuh motor? Paling jauh di Lampung. Ke mana ya? Aku dulu yang paling sering tuh ngapel ke daerah Belambangan. Kalau dari rumah gua ke cewek gua tuh ke Belambangan tuh ya kisaran 7 kilo lah. 7 kilo mah deket. Iya, 7 kilo ya. Deket ya 7 kilo mah ya. Enggak jauh. Paling 10 menit. Oh, berarti nggak 7 kilo dong kalau 10 menit lah. Ya setengah jaman ya kan. Kalau daerah 15 kilo. Bukan daerah, kalau bukan daerah macet mah 7 kilo deket banget yo. 15 sampai 20 kilo mungkin ya. Kalau 15-20 kilo setengah jam ya. Setengah jaman ya pokoknya Untuk hitungan daerah sepi tidak macet. Iya. 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo setengah jam masuk. Karena gue biasa segitu kalau pulang ke rumah tengah malam. Karena kan jaraknya 20 kiloan. Iya, kayaknya 20 kiloan dari sini. Setengah jam. Gitu aja, lu nggak pernah motoran jauh kemana-mana di Lampung? Nah, gue tuh nggak betah Bang Mari naik motor lama-lama. Kenapa? Nggak tahu, nggak betahan gue. Makanya kalau ke puncak apa kemana gitu, enakan digoncengin gue, tim bawa sendiri. Lu berarti lebih seneng dibonceng? Lebih seneng dibonceng. Soalnya ada beberapa orang yang ngerasa malah lebih capek dibonceng. Awalnya gitu, gue pikiran kayak gitu. Ternyata begitu bawa motor jauh, kayaknya enakan digonceng. Karena gue kayaknya digonceng, percaya aja udah model percaya doang. Setelah lu lulus SMA, kerja, pendidikan. Kerja dulu di Awe itu, Awe. Enggak. Sebelum jauh di Awe parkir gua. Parkir. Itu lu udah punya motor sendiri ya? Belum. Masih pakai CB itu? Enggak. Udah enggak di Lampung, gua di Pindah Jakarta. ke Jakarta. Enggak punya motor. Enggak punya motor. Motor pertama lu apa? Buangan dari om gua, Ereking. Gokil. Ereking. Itu zaman lu kerja berarti? Iya, kerja, tapi itu kayak motor itu cuman kayak ini lu pakai aja lah gitu. Nah, bukan yang beli ya. Pakai aja lah gitu. Berarti itu motor pertama lu yang disuruh pakai di Jakarta. Yang lu beli? Satria FU. Keren juga lu. Ya gitu kan. Oh, punya duit. Waktu itu kerjaan enak. Itu lagi kerja apa, yuk? Satpam. Udah Satpam? Udah Satpam. Oh. Satpam. Satria FU-nya berarti masih yang generasi pertama? Yang belum ada electric starter? Udah ada starter tapi masih yang generasi kedua. Rakitan mana? Thailand ya? Apa mana sih? Nggak ada dong rakitan Thailand udah ada starter. Rakitan Thailand tuh belum ada starternya. Pokoknya kepalanya belum yang ngembang gitu dah. Iya, masih yang lama, tapi cuma satu warna. Maksudnya bukan yang putih, merah, biru itu. Pokoknya gue ingetnya warnanya itu merah stabilo aja. Satu warna doang? Satu warna. Oh iya, berarti yang udah generasi kedua. Itu generasi kedua ya? Generasi kedua. Ya. Kalau yang generasi pertama tuh yang Satria F yang putih, biru, merah itu loh yang jadi satu strippingnya. Oh, nggak ada kickstarternya ya? Ada juga. Justru cuma kickstarter, nggak ada elektrik. Oh, gua nggak tahu pokoknya. Kalau lu cuma satu warna, merah gitu doang. Satu warna. Berarti ya itu generasi kedua. Soalnya dulu kan generasinya adalah merah, hitam polos, biru polos. Maksudnya bukan biru polos, biru satu warna, hitam satu warna, merah satu warna. Ada apa lagi ya? Kayaknya ada lagi warna lain deh, gak cuma 3. Pokoknya cuma satu warna. Oh berarti itu generasi kedua. Dan
Gue tuh awalnya tuh pengen beli yang 2 tak tuh yang awalnya kan 2 tak dulu yang ngetop tuh, tapi bukan 2 tak yang pertama ya, bukan iklannya Wiro Sableng tuh dulu kan ada iklan Wiro Sableng kan. Suzuki ada Satria 2 tak. Ah, pertamanya kan yang pertama kan yang Wiro Sableng tuh Wiro Sableng tuh yang lumba-lumba, yang lampunya kotak. Nah terus Satria Hiu. Nah Hiu, tadinya gue pengen itu tuh. Lancip. Gue pengen itu banget tuh. Nggak lama keluar yang Satria FU 4 tak tuh. Duitnya keburu tuh, ada kebutuhan warga lah. Nabung lagi dapet yang itu yang bener, yang orange itu bener. Lu beli cash? Enggak, kredit. Ingat gue cicilannya 750 kayaknya. Sekarang masih ingat gue. Berarti itu motor pertama yang lu beli? Pakai duit satpam. Duit satpam. Dan itu yang ngebuntungin jari gue. Oh iya. Coba kasih lihat. Gue pernah denger ceritanya. Jadi Rio cerita katanya sakit buntung karena nyuci motor. Kenapa sih yuk ceritanya? Aneh banget yuk. Coba ceritain. Iya. Buat yang belum tahu. Emang Amer jahat ya. Oh, alkohol. Minum di kosan. Nyuci motor kali ya, gitu. Tiba-tiba kepikiran gitu ya. Siang-siang minum ya. Anjing, siang-siang lagi. Ya sore, nggak tahu namanya anak-anak di kosan gue di gangannya Pandu. Situ Tomang dulu. Pandu udah ada belum dulu? Gua nggak kenal, belum kenal. Makanya daerah Pandu situ. Minum wah. Nyuci motor enak ya, gua namanya orang mabok ya kan, tiba-tiba kepikiran nyuci motor aja. Jalan lah gue tuh dari kosan, sore-sore tuh jauh di jam 5-an lah. Di depan pintu kan gue nyucinya di kantor tuh. Kan minggu gitu kan di kantor. Begitu masuk kantor, ini tuh kepentok pintu taksi. Jadi bapak-bapak supir taksi buka taksi, ini kena. Gue marah-marah sama bapak-bapak tuh. Marah-marah udah nggak bener lah. Kayaknya mengkualkan supir taksi tuh gue tuh. Nyuci motor udah bersih gitu, set, dah tuh. Gue masuk gigi 1, bengong gue liatin. Kayak gigi 1 tuh lagi nyala. Sambil manasin. Manasin kan, rodanya muter deg. Kok lantainya kotor ya? Gue terpesan nyuci bersih banget. Ada kain lap tuh gue ikat di sini. Gue ini ngikut gembelannya ke belakang, ke gear belakangnya nyangkut ya kan. Begonya gue set, gue tarik set. Nah, gue tuh masih belum sadar putus. Kok berdarah ya? Gue gini-gini, kok berdarah ya? Tapi lama-lama gue gini, kok pendek ya? Gue teriak-teriak, gue gak jelas tuh. Lagi mabok sih ya, alkohol juga. Oh itu udah langsung sadar kayaknya itu mas itu. Tri, wah teman gue. Turun tuh mereka berdua, kenapa? Putus jadi gue nih, putus nih, panik. Langsung mereka disiram bensin, diikat kain gitu, udah pegang. Bawa ke rumah sakit Sumber Waras. Nemu buntungannya? Belum. Jadi gue udah nggak mikir lagi itunya, ini pikir ini kan, bawa gue set ke rumah sakit Sumber Waras tuh. Di ini kan, susternya bilang udah putus ya mas. Iya udah tahu, pokoknya udah putus. Disuntik lah nih 11 kali inget gue. Bius? Suntik bius 11 kali pokoknya, terus dirapihin gitu. Kan ini kan tadinya gigi gitu. Iya karena kena gir. Digunting-gunting gitu, udah diperban tuh. Gue balik dari rumah sakit, penasaran buntungannya mana ya kan. Gue cari gini, keinjek lu. Masih ada kukunya begini. Ini jari gue nih, gue bilang anjir. Gitu bener-bener tuh. Ketemu tuh. Nah begonya gue kayak apa namanya itu di saat itu kayak ya sama agama juga nggak deket-deket banget ya kan. Gue simpen lah, gue taruh spiritus. Gue mau jadi gantungan kunci nih. Maksudnya tuh mau lu awetin, lu kerasin gitu. Jadi gantungan kunci. Karena gue dulu pernah di Lampung tuh kakek kalong tuh gue masukin spiritus bisa jadi gantungan kunci. Jadi gantungan kunci itu maksudnya jadi keras. Jadi keras dia, udah kayak mumi gitu dan nggak bau gitu. Iya. Itu gue masukin spiritus, gue beli spiritus, gue masuk kunci semua spiritus tuh. Biarin lu putus tapi punya gantungan kunci tangan sendiri ya, jari sendiri kan ya. Gue selipin tuh udah sama agama nggak deket ya. Ketemu sapamnya agak tuaan tuh, namanya Bang Jack kan. Putusan jari lu mana? Gue keluar spiritus gue. Goblok lu, dimarah-marahin gue. Kenapa taruh spiritus? Kubur. Dia ngerti agama kan. Ya udah gue buka. Alasannya apa? Ya supaya nanti lu di akhirat ketemu lagi nih niannya lah gitu. Kesambung lagi. Kok bisa gitu ya? Dia katanya. Dia ngerti agama, ini kan bagian tubuh lu, kubur katanya. Gua kubur di tempat sampah. Goblok kemari. Udah lu kubur belum? Udah, di mana? Situ. Gali lagi enggak? Anjing dimarahin. Diomelin gua sama sapam tua, gua gali lagi tuh. Gua kubur di bawah pohon belimbing depan kantor. Belimbingnya mati sekarang. Pohonnya mati.
Diganti bangku-bangku sekarang. Ya anjing. Maka tuh kalau orang dudukin bangku itu ada jari gue di bawahnya. Makanya bolanya kadang suka diplek begitu ya. Itu berapa lama lu pakai Satria M? Lama banget. Setelah kejadian kecelakaan tangan lu itu nggak lu jual? Enggak. Sama lu pakai aja udah motor. Pakai. Lu tidak menganggap anjing motor sial nih nggak gitu? Enggak gitu, gue enggak. Karena gue orang nggak percaya gituan. Nggak percaya. Ya gue pakai aja sampai itu gue jual karena nikah. Buat nambahan. Nambah karena gue bilang gue jual ya, tapi motor lu gue pakai. Istri gue kayak gitu. Ada Mio tuh kan. Pada saat itu. Jual lah tuh motor. Udah laku berapa tuh? 11 juta apa berapa? Untuk nutupin biaya nikah kan. Udah. Gua habis itu pakai Mio 2010 punya mini gua. Buat kerja. Buat kerja bolak-balik. Tuh Mio juga nggak ada BPKB-nya lagi. Emang goblok ade. Nggak tahu kemana. Emang begitu aja. Dia juga kayaknya beli bodongan juga. Terus abis itu lu beli apa lagi? Habis pakai Mio 2010 beli Speci. Oh yang sampai sekarang lu pakai? Itu beli cash gua. Gokil. Lagi ada duit sapam. Kan gede yuk gaji satpam yuk. Ada duit tahunan lah gitu kan. Duit tahunan tuh apa maksudnya? Kayak insentif ya. Insentif penilaian sapam kan ada. Gede. Ya lumayan bisa 2-3 kali gaji. Oh iya. Wah, lumayan. Kan dia kan presentasi kan dia kan. Jadi kalau nilai lo A gitu bisa 3 kali gaji. Kalau itu tiap tahun. Tiap tahun ada. Dan lu udah 15 tahun jadi satpam. Itu lu beli Speci itu berapa tahun jadi satpam? Ya udah nikah berapa? Gue nikah tuh udah 7 tahunan ya. 7 tahun jadi satpam. Kan nikah udah 10 tahun gua. Iya. Waktu awal-awal 5 tahun jadi satpam lah. Awal nikah ya 7 tahunan jadi satpam lah. Awal nikah tuh ya pokoknya. Duit beli cash gua. Gokil, buat operasional dah tuh, buat lu kemana-mana. Gue bilang sama istri gue, nah duit nih, udah beli cash aja. Udah beli cash aja, udah biar gak punya utang. Iya. Lagian kan masih ada gaji bulanan nih, dibeliin cash juga buat operasional kan. Lagian motor lu juga nih motor bangke kan ya kan? Bisa masih ada Mio-nya? Hah? Nggak tahu kemana, dikasih ke kakaknya sama dia. Kasihin aja gitu ke kakak ipar gua. Nah Vespa-nya? Nah Vespa ini enggak. Vespa ini setelah beli Speci? Setelah beli Speci, gua dulu kan ekonomi agak bagus ya. Karena dagangnya bagus, istri kerja, gua kerja, ekonomi bagus tuh. Istri gue pulang ke Garut, kakaknya punya bengkel motor kan. Oh berarti ada kemiripan ya antara keluarga lu dan keluarga istri lu ya? Perbengkelan, kakaknya Sari itu punya bengkel motor di Garut, kebetulan emang agak terkenal bengkelnya. Terus kakaknya bilang, suami lu kan suka motor tuh, ada Vespa tuh, katanya gitu. Lihat, ya Vespa nih, cuma Vespa hancur. Iya, rongsok lah. Nah, tapi kondisinya ada suratnya, di segala macem gitu. Tinggal dirapiin. Nih, rapiin aja. Terus Sari bilang, bayarin berapa? Udah kasih BlackBerry lu ke gua, bawa Vespanya pulang. Oh iya, pada saat itu Vespa masih murah, tahun-tahun segitu. Sekarang bahan aja udah mahal kan? Mana itu PX81 lagi kan? Tuker BlackBerry. Sama duit gope. BlackBerry-nya Gemini lagi. Anjing dulu BB Gemini paling 1,5 ya? Sejuta lah ya? Hitungannya second mah sejuta ya? Bawalah ke Jakarta tuh Vespa. Di paket kan. Gua ngambil di stasiun kota. Mogok. Gua nggak ngerti Vespa juga kan awalnya kan. Pada saat itu. Gua geletakin lah di ruko orang. Gua bilang, Pak titip ya Pak, besok saya ambil. Ambil gua sama temen gua si Michael orang Cina. Dulu ada bengkel siang-siang. Diketok doang, platinnya tek. Udah pulang nih katanya. Gak usah bayar kata bengkelnya. Bangsat gua bingung di Vespa gua. Hanya ternyata cuma diketok doang platinanya. Iya, masalah Vespa tuh. Gua bawa ini di rumah tuh kan. Nah istri gua tuh karena dia ngerasa gajinya gede kan pada saat itu kan. Gua rapiin gitu. Dia bilang ada temen, ada di Kemanggisan ini bengkel Edi namanya. Bengkel Vespa. Emang terkenal banget Edi nih di mata anak Vespa pokoknya terkenal banget Edi di Kemanggisan nih. Kebetulan si Sari ini temannya kenal sama Edi. Istri gua tuh. Taruh lah tuh motor ke box nih, gua udah terserah lu lah ini kan. Oh itu bini lu justru yang mau ngerestorasi itu bini lu? Istri gua. Karena dipikir dia, gue pengen nih punya satu tapi motor tua tapi rapi. Bagus, kata dia. Berarti bini lu demen motor? Sebetulnya iya dia tuh, kepengenannya dia gitu. Gue antara dia hobi motor atau emang kepengen aja punya motor tua, punya rapi-rapi gitu.
masukin lah tuh ke bengkel Edi tuh. Tapi dia sama Edi bilang gini, gua nggak bisa bayar semuanya ya, tapi kalau ada yang di Edi tuh betul bisa tuh. Lu punya duit 1 juta, terus 1 juta, punya duit 2 juta, 2 juta, lu ngerapiin apa sampai jadi tuh Oh, motor. jadi pelan-pelan rapinya. Lama tuh, ada berapa bulan ya dia? Hampir 4 bulan, 5 bulan lah. Oh, jadi kalau sekarang gue punya 2 juta, ntar dia ngerapiin dulu dengan budget 2 juta itu. Ntar duit masuk lagi dirapiin lagi. Pokoknya motor gue paling lama kayak di Edi Iya, tuh, iya. ya. Jadilah tuh motor pas, rapi banget ini. Iya, yang terakhir merah itu. Merah Ferrari. Itu baru jadi berarti yuk. Enggak. Yang udah kejual itu udah lama banget, gue udah berapa tahun. Oh, cuman ya jarang lu pakai jadi tetap mulus. tetap mulus. Wah, bilang bagus nih. Terus gue naikin gitu, ditawar orang tengah jalan pernah itu motor. Tahun berapa? Hah? Pernah bapak-bapak itu pernah mau bayarin kalau 10 juta, saya bayarin dah gitu. Orang gue bilang itu ini restorasi habis 10 juta juga ya kan. Belum sama bahan. Itu semua bang itu mesin baru, karburator 24 udah siap touring. Sehat lah. Sehat pokoknya motor bener-bener sehat. Kalau Edi bilang lu bawa ke Surabaya mogok mah gue balikin kata dia gitu. Udah dijamin tuh ya. Dijamin motor dah. Lama lagi punya duit ya kan. Ya udah. Lama-lama tuh motor ya jual akhirnya pandemi itu brengsek banget ya. Lama lu pakai Vespa? Lama banget. Tapi lu udah pernah pakai jalan jauh? Vespa? Enggak pernah. Deket-deket aja? Waktu itu buat harian. Oh, dulu malah lu pakai harian. Pakai Spesi harian. lu malah nggak kepake. Iya, kadang spesi buat dagang kan. Oh, karena buat bawa barang. Kadang-kadang kalau barangnya dikit itu waktu ada mobil masih pakai mobil ya kan. Pakai itu Vespa itu. Nah, istri lu Sari sering nggak naik Vespa itu? Dia tuh bisa tapi kagok. Enggak, maksudnya sering nggak minta jalan-jalan dong? Oh iya, Vespa. lumayan sering. Oh. Jadi kayak dia tuh kayak ngerasa kalau digonceng naik Vespa kayak ada pride-nya gitu loh. Ya, cewek kan. Iya, iya, naik Vespa. Emang kadang-kadang tuh kalau kan gua mertua ikut gue ya. Kadang akal-akalan kan kalau malam minggu gitu. Kita malam minggu kemana nih? Nah, ikut nenek aja. Jalan tuh dua tuh. Naik Vespa itu tuh. Iya. Makan di mana? Vespa disenderin, ada yang nanya. Emang seneng aja. Iya. Seneng aja. Seneng aja ditanyain orang gitu. Motor rapi kan seneng Iya, ya? motor rapi ditanyain Pasti orang. banyak orang nanya gitu. Itu doang kayak tujuannya tuh Vespa dibangun. Anjing, menarik juga ya berarti. Vespa sekarang udah kejual ya. Jual. Lu jual ke Patra dulu awalnya ya. itu kocak juga sih Patra. Lu jual berapa yuk? Enggak, gua Nggak boleh disebut ya? Lagi enggak apa. Lagi susah banget. Maghrib nih kek. Lu sempet nawarin gua soalnya. Nah, iya. Tadi lu pengen Vespa enggak? Gua lagi pengen ada- yuk, tapi gua ada yang lagi gue incer. Iya, lagi ada yang lincer. Lagi bawa WhatsApp Patra tuh. Kayaknya nggak tahu kenapa ya di kepala gue nih. Kayaknya Patra bisa bantu kesusahan gue deh gitu. Bang Pat, lagi ngapain lu? Bayar motor gue lah. Langsung gitu gue nggak pakai aneh-aneh gitu. Terus WhatsAppnya Patra bukannya berapa? Lu lagi susah yuk gitu. Maksudnya tanya aja harganya berapa, nggak usah dibacain situasinya ya. Iya. Lagi susah yuk. Iya nih lagi susah nih gue bilang. Yaudah ke rumah aja kata dia gitu. Bawa ke rumahnya, ngobrol. Jadilah tuh dibayarin 8 juta apa ya? Iya 8 juta. Emang gue bilang sama dia, ini kan catnya belum digosok lagi. Gue bilang gitu, ntar gue enakin lagi lah, gue taruh mobil Edi. Paling habis gope. Bener habis gope. Jadi gue bilang 7,5 doang. Oh. Nah Vespa itu kocak tuh. Patra pakai berapa bulan kan? Iya. Pokoknya gue tiba-tiba udah story Vespa aja nih bilang, ih gokil, perasaan nih yang ditawarin ke gue kemarin. Iya. Itu habis gue rapin mulus banget. Iya. Pas datang dari bengkel taruh di tot lah. Wah anjing kejual gitu gua. Sayang ya, Wah nyesek. nyesek banget tuh. Itu gua nganterin sama Sari tuh berdua. Langsung gua biar Sari juga rela-rela gitu. Iya. Nah, pikirannya dulu kan, ini Bang Pat kalau gua ada duit lagi, Tebus. ya. Oh, nggak apa-apa gitu. Cuman ya gak ada duit ya kan, jadi gak ketebus-tebus. Nongkrong lah di tot lah, Patra bawa Vespa-nya gede. Ada si trio Jakut ya kan. Ada Bang Rahman. Ih, Vespa siapa nih gini? Patra bilang, udah kalau mau bayarin aja. Gitu kata Patra kan. Gue juga emang udah ikhlas banget udah nggak ini. Duit dari mana? Bang Rahman bilang nanti kalau ada Marcel bisa nih katanya gitu. Ditalangin. Bener Marcel datang ditransfer. Ata juga kaget, Patra pulang naik Gojek. Datang naik motor, pulang naik Gojek. Iya, segitu cepatnya motor. Sekarang trio happy banget kayaknya pakai Vespa itu. Dipakai harian tuh ya. Tapi kayaknya dipakai trio udah buluk lagi tuh. Iya, dia mah kayaknya kagak yang Iya. dia mah pakai harian sih maksudnya.
Pasti ada bocel-bocel pasti tuh senggol. Iya. Tapi nggak tahu ya, Trio kayaknya resik juga. Klasik juga sih mungkin. Iya. Ih, seru. Berarti udah terakhir motor lu tuh Spacey itu. Iya, Spacey dan Vespa. Saya oh ada Beat satu di rumah tuh. Oh ada. Ada. Itu kapan lu belinya yuk? Beat mah adik gua ngasih. Dikasih. Iya udah, kayaknya dia pulang Lampung ngurus bokap kan. Oh. Udah motor jadi kalau lewat lu di- aja lah kak, gitu lah. Itu sama Beat yang pakai istri gua hari-hari kan. Karena mobil lu tahu sejarahnya gimana. udah. Mobil udah. Bentar lagi dapat mobil. Amin. Juara 1 Suci dapat mobil. Kan? Amin ya Allah. Amin. Nah gini yo, terakhir deh. Pertanyaan terakhir Hmm. dari sesi ngobrol motor ini adalah gue selalu menanyakan ini ke orang yang gue ajak ngobrol. Lu pasti punya cita-cita terhadap motor. Maksudnya biarpun lu nggak suka, biarpun lu nggak hobi, bukan anak motor banget, tapi lu bilang tadi lu suka. Kalau ada 5 motor yang lu pengen punya di garasi rumah lu, berapapun harganya, apapun jenisnya, kira-kira apa? 5 motor yang lu pengen punya. Kalau yang kepengen banget gue dari kecil tuh ini tuh CB 750 ya. CB 7,5. Yang 4 silinder. 4 silinder. Warna merah. Wah, itu ngeri. Wah, itu tuh. Kenapa? Apa yang bikin lu apa pertemuan pertama lu dengan CB 750 Super 4 itu? Karena gue punya temen, bapaknya punya. Anjing, kaya banget dong. Iya. Bapaknya punya. Gila, itu unit langka banget loh di Indonesia loh. Iya, dia Ciganjur. Wah, gue tahu ya sekarang sampai sekarang masih ada atau enggak ya. Tapi itu gue bener-bener ngeliat dan Waktu lu ke rumahnya? dan dipanasin gitu ya. Iya, suara gitu kan ada suara desingan angin kayak. Dan itu ori semua gitu maksudnya. Iya, standaran. Standaran gitu. Gue sempat punya cita-cita itu juga yang dulu itu sempat jadi wallpaper HP gue bertahun-tahun. Iya. Gue suka banget itu motor. CB 750 tuh anjir. CB 7,5 Super 4 tuh. Itu gila sih motor menurut gua. Iya ya. Kalau di bayangan gua tuh kalau punya itu kayaknya gak usah diapa-apain Iya, juga udah keren. gitu aja ya. Standaran udah Iya. knalpot juga gak usah ganti. Gitu kayaknya keren. Iya iya iya. Itu satu. Terus ini kedua tuh Trail TS tau gak sih? TS yang lama Iya iya Suzuki iya. TS. Suzuki TS 125. 125. Nah, yang tinggi banget tuh. Iya iya, motor trail. Heeh. Kenapa? Keren aja kayaknya. Lu nih yang atau ya. Pada zaman lu muda trail lagi jadi ini juga sih ya. Nah, ya TS jadi tuh motor ini juga ya. itu kayaknya Motor idola. seri 101 kali di sekolah yang bawa itu tuh kayaknya cuman ada 1 atau 2 temen gue yang bawa TS itu. Dan itu juga tinggi banget ya. Tinggi. Dan gue tuh di Ciganjur tuh kan gue lama tinggal di Ciganjur ya, tempat tante gue tuh. Kalau orang tahu orang film ada Kesa ada Kang Kesa. Yang editor film yang terkenal itu punya dia di rumahnya ada. Gue liat, wah keren banget. Bukan Kang Kesa. Jadi Kesa tuh beli rumah itu, tapi penempat orang yang sebelumnya nempatin rumah itu, jadi punya itu. Nah, itu keren banget gue pernah. Jadi TS ya? yang TS yang benar-benar gue lihat nyata gitu. Tahu gue TS trail. Suzuki itu. Warna kuning. Ya, Kuning stripping biru. kuning stripping biru. Terus ada di 75 nomor-nomor gitu kayak anjir keren banget. Terus depannya bukan lampu tapi yang kayak plastik gitu ya. Plastik doang. Emang buat trail buat main tanah. Main tanah. Iya. Itu 2. 3. Ini tuh apa? Bajai box tuh loh. Oh, yang kemarin lu cerita ke gua. Iya. Anjing, itu lucu banget sih bajai. Iya. Bentuknya bajai. Jadi mungkin bukan bajai, lebih ke bemo. Iya. Karena kalau bajai kan ya begitu, tapi ini kan yang kalau bemo itu kan depannya moncongnya moncong bajai tapi belakangnya buat penumpang kan. Cuman kalau lu Box buat bawa barang. yang putih itu Iya, ya. ya. Lu bisa menemukan itu di Jepang. Di Jepang sangat Di sini lumrah. juga banyak sih. Oh, banyak. Banyak bajai box sih. Udah banyak banget sih. Gue pernah ngeliat sih kemarin satu Iya. sekali. Emang beneran gitu. Jadi emang buat jualan ya. Bajai box ya. Iya, Buat jualan seru. Kayak jalan sore-sore juga seru ya. Lu beli itu emang buat jualan ya? Iya. Atau lu suka bentuknya? Suka bentuknya Bang Mari. Enggak tahu kenapa gua. Kan gua gulus ini. Harganya sih enggak terlalu mahal mungkin ya. Kalau Lu pernah riset? pernah survei? Pernah. 45-an sampai Merek 5. apa? Bajai. Oh, emang beneran bajai. Bajai. Bajai yang seprodusen sama Pulsar kan? Iya. Bajaj Pulsar. Iya. Ya kayak bajai yang di jalan cuman dia bensin. Bajai yang di jalan kan Vespa, yang oranye, yang biru maksud lu? Iya itu bajai, merek bajai. Iya, berarti yang bajai yang biru kan? Iya, India itu. Iya, yang India. Gitu. Tuh, itu pengen gua. 3. 3. 4 apa? Honda 90.
motor lama lu. Pengen punya lagi tuh udah nggak ada kan, tahu kemana tuh. Pengen punya Honda 90 tuh kayak memorable kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu. Iya. 5? Ini apa namanya? Royal Enfield kali ya. Yang ini nih, yang klasik. Oh. Gak tahu gue suka aja bentuknya kalau itu bentuknya ya? Udah nggak tahu selain dari itu gak ngerti gue. Cuman suka bentuknya aja. Suka itu. Oh. Karena kalau Harley kayaknya jauhan sama gue. Lah, kan ini mah bebas yo, maksudnya ini kan namanya cita-cita, bukan nyata. Ya mungkin kalau lu ngerasa kejauhan sehingga lu nggak riset lebih dalam ya masuk akal juga. Jadi lu cuman ya udah gue tahu. Iya, yang tahu itu gue. Kalau Harley gue paling nggak ini gak banget. Ngerti jenis ya. Nggak ngerti jenis. Karena lu merasa kayaknya nggak kebeli nih motor. Udah takut duluan pipinya udah takut duluan. Berarti adalah pertama tadi apa? Ini CB 7,5 TS 125 TS125 Bajaj Box S90 dan Royal Enfield klasik. Klasik. Kalau gitu terima kasih Rio. Sama-sama. Semoga dari duit suci nanti hadiah siapa tahu. Amin, Bang Bari. Dari 5 itu salah satu ada yang bisa kebeli duluan. Iya, minimal Bajaj Box. Tapi kayaknya Bajaj Box lu akan beli duluan ya. Iya tuh kayaknya. Kayaknya kepake soalnya. Kepake banget Bang Bari. Iya. Ya sudah kalau gitu terima kasih sudah menonton dan terima kasih Rio. Sama-sama Bang Bari. Sudah mau main ke YouTube saya. Sampai jumpa di Ngobrol Motor berikutnya.